Shalom sahabat Komsos, mengenang 100 hari kepergian almarhum Monsinyur Anisetus Bongsu Sinaga OFMKAP ke pangkuan Bapa, segenap umat Keuskupan Sibolga melaksanakan ibadat bersama di lingkungan makam almarhum Monsinyur Anisetus yang berada di Kompleks Pekuburan Imam Diosesan lingkungan Seminari Santo Petrus, Aek Tolang. Seperti kita ketahui bersama, makam almarhum Monsinyur Anisetus berada tepat di samping makam almarhum Monsinyur Ludovicus Simanullang OFMKAP dan makam almarhum Pastor Adipeti Telambanua Projo. Saat ini pembangunan makam almarhum Monsinyur Anisetus sudah hampir selesai, mulai dari bagian lantai hingga atap hampir 100% selesai. Tidak seperti perayaan Misa 7 hari dan Misa 40 hari yang lalu, pada kesempatan ini mengenang 100 hari Monsinyur Anisetus hanya dilaksanakan ibadat karena bertepatan dengan hari Minggu, maka seluruh umat membawa almarhum Monsinyur Anisetus dalam doa saat perayaan Ekaristi di gereja masing-masing. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Cuacanya pun tidak seperti Misa 7 hari dan 40 hari mengenang Monsinyur Anisetus, di mana hujan turun deras membasahi tenda. Namun pada ibadat 100 hari ini, cuaca sangat mendukung. Ibadat arwah dibuka oleh Sekjen Keuskupan Sibolga, Pastor Blasius SYC Projo, dengan menyampaikan sedikit arahan sebelum ibadat dimulai. Ibadat arwah 100 hari mengenang Monsinyur Anisetus dihadiri oleh Administrator Diosesan Keuskupan Sibolga, Sekjen Keuskupan Sibolga, Kustos Kustodi General Sibolga, para imam Projo, imam Kapusin, para suster dari komunitas SCMM, para suster dari komunitas OSF, postulan dan aspiran OSF, frater CMM, dan umat yang dapat hadir mengikuti ibadat. Ibadat arwah ini dipimpin oleh Pastor Kris Giawa Projo. Penuh dengan harunya untayan doa terdengar mengingatkan kembali 100 hari yang lalu, di saat kabar duka kepergian Monsinyur ke pangkuan Bapa sangat mengejutkan semua umat. 14 Februari 2021, 100 hari kepergian almarhum Monsinyur Anisetus Sinaga yang bertepatan dengan Hari Kasih Sayang. Hal itu pula yang mengingatkan kembali pada saat almarhum Monsinyur Anisetus masih sehat dan kuat dalam menggembalakan umatnya. Semua umat sungguh dikasihi olehnya, tak ada perbedaan dalam memberikan kasih sayang. Semua adalah anak-anak yang sungguh dikasihi oleh Monsinyur Anisetus. Sama kepada jemaat di Korintus. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sama halnya seperti yang disampaikan oleh Pastor Yosef Sinaga OFMKAP dalam sharingnya yang disampaikan di hadapan semua yang hadir, bahwa Monsinyur Anisetus adalah seorang bapa yang baik, penuh kasih sayang, meskipun kita terkadang kurang akrab, namun dalam sapaan penggembalaannya, Monsinyur Anisetus adalah seorang uskup yang baik. Ingat-ingat kapan persis kesadaran saya mengenal Monsinyur Anisetus, karena pastilah waktu kecil saya ketika belum sungguh menyadari arti sebuah pertemuan, juga bagaimana persis hubungan kekeluargaan mungkin sudah sering Pastor Yosef juga berbagi cerita dan pengalaman mengenai Monsinyur Anisetus. Pastor Yosef pertama kali bertemu dengan Monsinyur Anisetus pada tahun 1984 pada saat Pastor Yosef berumur 9 tahun. Saat itu pula Pastor Yosef menyadari bahwa Monsinyur Anisetus adalah pamannya yang biasa dikenal oleh orang Batak sebagai Bapak Uda.
Secara terbuka, Pastor Yosef mengatakan bahwa keluarga Monsinyur Anisetus awalnya kurang diperhatikan oleh keluarga besar karena dikenal sebagai keluarga yang miskin dan tidak memiliki banyak pengaruh. Namun melalui karisma yang dimiliki oleh Monsinyur Anisetus, beliau mampu merangkul semua keluarga termasuk keluarga yang berada dan akhirnya bergabung bersama dalam satu keluarga yang harmonis. Memberikan makanan sebagai penghormatan, sebagai wujud kasih kepada orang tua. Saya pribadi sungguh merasa kehilangan dari dua sisi, dari sebagai warga gereja, juga sebagai anggota keluarga. Tapi saya juga sungguh bahagia, sungguh senang karena beliau telah memberikan yang terbaik untuk gereja, negara, dan keluarga. Dia telah menanamkan nilai-nilai kebaikan yang harus kita perjuangkan bersama. Maka saya hanya mau mengatakan kepada beliau, beristirahatlah dalam damai, Monsinyur Anisetus. Banyak cerita, kisah, dan pengalaman disampaikan Pastor Yosef Sinaga yang membuat memori setiap insan kembali mengingat segala kebaikan dan kelebihan dari Monsinyur Anisetus. Menanamkan fondasi gereja yang baik di Keuskupan Sibolga ini, dan juga menanamkan hal-hal yang indah untuk bisa kami ikuti. Semoga teladanmu memberi inspirasi bagi kami. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan lagu singkat. Kepadamu aku berlindung ya Tuhan, aku takkan dikecewakan. Kepadamu aku berlindung ya Tuhan, aku takkan dikecewakan. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Dia memperhatikan aku, hamba-Nya yang indah ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Engkau menghendaki agar tempat kediaman kami di dunia ini akhirnya dibongkar. Sediakanlah bagi kami tempat kediaman abadi di surga. Marilah kita berseru kepadanya dan berkata, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga. Bapa Maha Baik, Pencipta dan Penebus kami. Setelah ibadat bersama, Administrator Diosesan Keuskupan Sibolga, Pastor Charles Sebastian Sihombing OFM Cup, mengajak semua umat untuk tetap berdoa bagi Monsinyur Anisetus dan selalu berdoa untuk terpilihnya uskup baru di Keuskupan Sibolga. Karena 2 tahun lamanya, harapan, doa, dan cita-cita umat Keuskupan Sibolga untuk menerima kabar gembira uskup baru di Keuskupan Sibolga. Setelah itu, Pastor Blasius juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang dapat hadir maupun yang tidak hadir karena tetap setia mendoakan Monsinyur Anisetus. Ibadat arwah mengenang 100 hari almarhum Monsinyur Anisetus Sinaga diakhiri dengan berkat dari Pastor Kris Giawa Projo. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Ibadat arwah kita mengenang 100 hari Monsinyur Sinaga telah dipanggil oleh Tuhan telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada komunitas seminari dan para suster OSF yang telah memandu kita dalam ibadat sore hari ini. Juga kepada Pater Gustos, anak asrama dari Monsinyur Anisetus yang telah menggali spiritualitas hidup dari
almarhum Monsinyur Anisetus, seri yang sangat menarik dan amat mendalam. Dan begitulah cerita-cerita seperti yang kita dengar tadi dari Pastor Joseph menghidupkan dia tetap di dalam hati kita. Sehingga karena kita sangat mencintai dia, cinta itu mampu menghidupkan. Dia tidak mati dalam hati kita. Karena kita lanjutkan kenangan, ceritanya, bahkan pesan-pesan dan harapan-harapannya. Begitu kita selalu menghidupkan, mengingat juga Monsinyur Ludo, kita Pastoral Diveti dan semua orang-orang tercinta yang sudah mendahului. Jadi tetaplah kita berharap, tetap kita berdoa. Ada juga yang mengatakan, sudah berapa tahun kita doakan dua mohon uskup yang baru ini, belum datang-datang. Tidak usah bosan, Tuhan nanti pasti suatu ketika akan menunjukkan. Jadi terima kasih untuk kita semua sekali lagi, dan juga selamat hari kasih sayang, dan semoga Tuhan selalu menyertai kita ke depan. Sekian saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Alhamdulillah cuaca hari ini sangat baik. Kita 2 kali doa di sini hujan lebat. Sekali ini tadi malam memang saya puasa. Semoga kiranya Monsinyur Anisetus berbahagia bersama para kudus Allah dan memperoleh surga abadi yang kekal. Amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari para imam, biarawan-biarawati dan umat sekalian yang hadir di makam Monsinyur Anisetus mendoakan beliau, arwah beliau pada peringatan 100 hari meninggalnya beliau. Semoga segala doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Dan hal yang sangat penting yang bisa kita pegang, petik dari peristiwa ini adalah bahwa relasi kita dengan orang yang sudah meninggal, khususnya dengan Monsinyur Anisetus, tidak terputus. Dan dengan ini juga segala kekayaan rohaninya bisa kita angkat kembali untuk kita jadikan sebagai pegangan hidup dan juga sebagai semangat untuk membangun keuskupan Sibolga dan bumi Indonesia ini. Jadi sekali lagi, terima kasih atas segalanya, Tuhan memberkati. Terima kasih sahabat Komsos terkasih yang masih setia sampai saat ini. Tetap saksikan liputan menarik lainnya yang dirangkum dalam YouTube channel Komsos Santo Yosef Pandan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya Destri, kameramen Frobi, Komsos Santo Yosef Pandan melaporkan. Tuhan memberkati.